Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Duyuandika dengan NIM 20200514 dari kelas 5A Prodi S1 Farmasi Institut Cendekia Kesehatan Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari proposal yang berjudul Uji efek antiinflamasi ekstrak daun sirih merah Pipercroctum pada tikus putih Rattus novergicus. Next. Yang pertama saya akan membahas bab 1 tentang pendahuluan yang berisi latar belakang. Inflamasi adalah respon perlindungan normal terhadap cedera jaringan yang disebabkan oleh terutama fisik, bahan kimia berbahaya, atau agen mikrobiologi. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktifkan atau menghancurkan organisme penginvasi, menghilangkan iritan, dan persiapan tahapan untuk perbaikan jaringan. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS merupakan obat yang dapat mengurangi inflamasi dan meredakan nyeri melalui penekanan pembentukan prostaglandia PG dengan cara menghambat enzim siloxgenase COX. OAINS merupakan salah satu obat yang paling banyak diresepkan. Sirih merah banyak ditemui di Indonesia sebagai tanaman obat-obatan. Hal ini dikarenakan sirih merah memiliki sifat anti jamur yang merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memperlambat bakteri patogen. Minyak asteri pada daun sirih merah terdapat di dalam daunnya. Yang kedua adalah rumusan masalah, terdiri dari 3, yaitu yang pertama, apakah ekstrak daun sirih merah memiliki efek antiinflamasi pada tikus putih? Yang kedua, berapa konsentrasi optimum ekstrak daun sirih merah yang dapat memberikan efek antiinflamasi pada tikus putih? Yang ketiga, berapa persen penghambatan inflamasi ekstrak daun sirih merah pada tikus putih? Untuk tujuan penelitian ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, untuk membuktikan efek antiinflamasi dalam ekstrak daun sirih merah. Untuk tujuan khusus, untuk mengetahui efek inflamasi dan ekstrak daun sirih merah pada tikus putih. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi optimum ekstrak daun sirih merah yang dapat memberikan efek antiinflamasi pada tikus putih. Yang ketiga, untuk mengetahui persen penghambatan inflamasi daun sirih merah pada tikus putih. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh adalah: yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berupa penggunaan ekstrak daun sirih merah sebagai antiinflamasi. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, dapat dikembangkan alternatif sebagai bentuk sediaan obat inflamasi alami. Yang terakhir adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang penggunaan tanaman sirih merah yang digunakan sebagai antiinflamasi. Kita selanjutnya akan membahas bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat kerangka konsep, untuknya variabel bebas dan variabel terikat. Pada variabel bebas ini terdiri dari 26 tikus yang dibagi menjadi 6 kelompok uji dengan variasi sebagai berikut. Kemudian pada variabel terikat, yaitu pengaruh ekstrak daun sirih merah sebagai inflamasi pada tikus putih jantan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jadi menurut rumusan masalah di atas, maka hipotesis dari penelitian adalah: yang pertama, ekstrak etanol daun sirih merah Pipercroctum dosis 10 mg per 200 gBb dan seterusnya memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi yang sama terhadap kontrol positif NA-diclofenac pada taraf kepercayaan 95%. Yang kedua, ekstrak
etanol daun sirih merah dosis 20 mg per 200 gBp memiliki kemampuan sebagai inflamasi lebih baik daripada dosis lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan rancangan penelitian. Sirih merah merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun sirih merah sebagai antiinflamasi. Inflamasi adalah suatu respon protektif tubuh terhadap jenis pengobatan inflamasi yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah obat inflamasi non-steroid, yaitu OAINS sebagai terapi inflamasi, namun memiliki efek samping berupa pendarahan pada saluran cerna. Penelitian ini uji aktivitas inflamasi menggunakan metode edema buatan pada telapak kaki tikus dengan menggunakan karagen 100% sebagai zat pembuat udem. Uji efek antiinflamasi menggunakan tikus putih jantan jalur Spardaule sebanyak 24 ekor tikus terbagi menjadi 6 kelompok dengan perlakuan kelompok normal, kelompok kontrol positif, dan kelompok kontrol negatif yang akan diberikan secara peroral. Pengukuran volume udem kaki tikus diukur menggunakan alat plethysmometer dilakukan setiap 1 jam selama 6 jam. Selanjutnya kita akan membahas lokasi dan penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakognosi dan Mikrobiologi Institut Cendekia Teknologi Kesehatan Tama Kudus, Jalan Lingkar Raya Kudus Pati, kilometer 5 Jepang Mojobo Kudus dengan menggunakan metode edema buatan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan adalah penelitian daun sirih merah yang diperoleh dari sekitar rumah di Desa Wonokerto, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Untuk sampel penelitian yang digunakan adalah daun sirih merah yang diambil secara acak. Memilih daun yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, masih segar, terbebas dari hama. Untuk instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian terdiri dari alat yang digunakan metode ini adalah kandang tikus, tempat makan dan minum tikus, timbangan berat badan tikus, neraca analitik, alat gelas, blender, spidol, spuit, injeksi 1 mili, sonde oral rotari, dan plastimo air raksa. Pada instrumen penelitian terdapat bahan, yaitu bahan yang digunakan adalah penelitian daun sirih merah yang berasal dari sekitar rumah di Rembang. Bahan kimia yang digunakan adalah NaCmC 0,5%, Aquades, natrium diklofenat, carrageenan, NaCl 0,9, dan etanol 70%. Untuk hewan percobaan yang digunakan adalah tikus putih yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan 150-200 gram sebanyak 25 ekor. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian, yaitu ada determinasi tanaman. Metode penelitian adalah menetapkan kebenaran sampel daun sirih merah yang berkaitan dengan ciri-ciri mikroskopis dan mencocokkan morfologis pada tanaman yang akan diteliti. Determinasi dilakukan di Laboratorium Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya adalah pembuatan simplicia, yaitu daun sirih merah yang digunakan dicuci dengan air hingga bersih dan diiriskan, kemudian dipotong-potong menjadi bagian kecil dan dikeringkan dengan cara dianginkan hingga menjadi simplicia. Kemudian di blender dan diayak dengan menggunakan ayakan nomor 20. Selanjutnya adalah pembuatan ekstrak etanol daun sirih merah. Pembuatan ekstrak daun sirih merah dengan cara maserasi menggunakan etanol 70%, simplicia dengan berat 200 gram direndam dalam etanol 70% sebanyak 2 liter selama 3 hari. Selanjutnya adalah pembuatan suspensi NaCmC 0,5%, yaitu dengan bahan 500 mg NaCmC disuspensikan dalam 100 ml Aquades panas dengan cara ditaburkan diaduk kuat
dalam lumpang sampai homogen. Selanjutnya adalah pembuatan suspensi daun sirih merah, yaitu dengan bahan 450 mg ekstrak daun sirih merah disuspensikan dalam 30 ml NaCmC, diaduk hingga homogen. Selanjutnya adalah pembuatan suspensi NAD-klofenak, ditimbang 45 mg NAD-klofenak, digerus dan ditampung dan ditambahkan 20 ml NaCmC, diaduk sampai homogen. Untuk metode penelitian selanjutnya adalah uji aktivitas antiinflamasi, yaitu 24 ekor tikus putih diinflamasi selama kurang lebih 1 minggu dan dibagi menjadi 6 kelompok. Sebelum dilakukan penelitian, tikus yang terlebih dahulu dipuasakan selama kurang lebih 18 jam. Tikus diberikan perlakuan secara peroral pada masing-masing kelompok yang telah disebutkan. Setelah pemberian secara peroral, 1 jam kemudian diinjeksi dengan karagen 1% secara interpretasi sebanyak 0,1 ml. 1 jam kemudian dilakukan pengukuran volume udem pada plesitometer selama setiap 1 jam selama 6 jam. Ini sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.